Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema Jadilah orang yang beruntung. Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh 14 abad yang lalu sudah memberikan satu peringatan, sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang pertama kali dalam kondisi asing, pengikutnya tidak banyak, pengikutnya masih sedikit, wa sayaudu ghariba, dan akan kembali menjadi asing di zaman akhir sebagaimana Islam datang pertama kali. Tapi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutan hadisnya, fatuba lil ghuraba, maka beruntung sekali bagi mereka-mereka yang dikategorikan sebagai orang asing. Qila ya Rasulullah wa manil ghuraba, dikatakan wahai Rasulullah, siapa orang-orang ghuraba itu? Siapa mereka orang-orang asing itu? Qal, Rasul Agung bersabda, allazina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu mereka yang memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain idza fasadan nas, ketika manusia dalam kondisi yang rusak, penuh dengan angkara murka, penuh dengan kemaksiatan dan banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini bisa kita simpulkan, mula-mula Islam datang dengan kuantitas jumlah pengikut yang sedikit. Di zaman akhir akan terjadi banyaknya pengikut umat Islam, akan tetapi yang benar-benar berpegang teguh dan menjalankan syariat Islam menjadi sedikit. Dan itulah mereka yang disebut orang-orang asing, yang disebutkan oleh Rasulullah, fatuba lil ghuraba, dan bahagialah bagi orang-orang yang asing. Siapa tadi orang yang asing? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang yang mau memperbaiki. Idza fasada, idza ini untuk mustaqbal, untuk masa yang akan datang. Berarti asing itu tidak di zaman sahabat, tapi di zaman akhir, ketika manusia rusak, ketika manusia jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang asing itu selalu konsisten dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain yang mampu ia perbaiki. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Dari sini marilah kita menjadi orang asing tersebut. Kita tidak perlu malu untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Kalau saja orang memamerkan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah, tidak malu, maka sudah sepantasnya kita menjadi orang asing, dan kita tidak malu dan harus berani untuk tetap menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Karena dalam riwayat yang lain, siapa orang asing tersebut? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku yang telah mati. Misalnya membaca Al-Quran. Di saat kita di stasiun, di airport, menunggu penerbangan, kita hidupkan sambil menunggu membaca Al-Quran misalnya. Kita tidak perlu malu. Mereka yang membaca novel, yang membaca koran, tidak malu. Kenapa ketika membaca Al-Quran kita harus malu? Mereka yang berani menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di saat manusia lalai, di saat mereka melalaikan sunnah-sunnah tersebut, itulah yang disebut al-ghuraba, orang-orang yang asing, yang jumlahnya tidak banyak, tapi dijanjikan satu kebahagiaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang beruntung
yaitu orang-orang asing yang mau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, yang mau memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Tidak cuma soleh untuk diri kita, tapi juga muslih, bisa memperbaiki dan merubah lingkungan sekitar kita semampu kita. Demikian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.